Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Himagri yang telah memberikan saya kesempatan pada malam ini untuk tampil pada kesempatan kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri, yang telah hadir pada kegiatan Himagri Mengajar ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya dipercayai untuk membawakan materi mengenai mata kuliah mikroekonomi mengenai teori preferensi konsumen. Sebelum memulai, saya ingin memberikan disclaimer dulu bahwasannya berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih paham atau lebih mengerti daripada orang-orang yang di sini. Apabila nanti pada saat pemaparan ada keliruan atau ada salah kata atau ada kesalahpahaman, boleh diluruskan. Juga nanti kalau misalkan ada eh, penjelasan saya yang kurang bisa dimengerti, eh, kalian boleh menyela pembicaraan saya dan bertanya di bagian mana tidak mengertinya. Apakah sudah jelas? Gue dari kemarin gak Ya, balik ya Pak. sudah Kang Ali. Baik, terima kasih. Untuk itu, eh, pertemuan kali ini akan saya buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum mulai saya ingin memberikan intermezzo dulu. Jadi, eh, pada malam kalian coba bayangkan di suatu pagi yang cerah gitu. Kalian sedang mengikuti mata kuliah, misal mikroekonomi gitu. Mikroekonomi kan waktunya panjang ya. Karena waktunya panjang itu kalian merasa jenuh, kalian merasa lama-lama kalian merasa lapar, haus, segala macam kan. Nah, terus kalian lihat jam, ternyata memang jam sudah menunjukkan waktu makan gitu. Jam sudah menunjukkan jam 11. Selesainya dari perkuliahan, dari kelas, kalian pergi ke Indomaret. Di Indomaret kalian melihat banyak barang karena kalian lapar, kalian ambil apa yang bisa mengenyangin perut kalian. Kalian ambil mie, misal kalian ambil onigiri, kalian ambil semua. Karena kalian aus, kalian ambil segala jenis minuman. Kalian ambil minuman soda, kalian ambil kopi dan sebagainya. Terus mungkin buat beberapa laki-laki juga mungkin eh, mulutnya asem gitu. Kalian juga beli rokok misal. Nah, setelah kalian mengambil semua item tadi, kalian pergi ke kasir untuk membayar kan. Setelah di depan kasir, kalian lihat ternyata dompet kalian sisa 50.000. Kalian pun mulai berpikir, kira-kira barang apa aja yang perlu stay di eh, apa ya? Perlu kalian pilih dan apa yang perlu kalian kembalikan gitu dengan budget 50.000 tadi. Dan itulah materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu teori preferensi ekonomi, teori preferensi konsumen, yaitu ketika keterbatasan konsumen bertemu dengan keinginannya. Konsumen dipaksa untuk memilih mana yang lebih memuaskannya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih, apa yang kalian ketahui tentang preferensi preferensi dalam konsumen terkhususnya? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Izin ditunjuk nih. menjawab Kang. Oh siap, Kang Saka. Yang saya ketahui ya mengenai preferensi dalam ekonomi itu tuh dia kayak semacam sikap konsumen dalam memilih atau menyukai produk tersebut. Intinya itu dia mengutamakan suatu produk yang apa ya relatif sederhana dibandingkan dibandingkan produk lainnya. Begitu sih Kang yang saya tahu. Oke, kata Kang Saka itu preferensi adalah sikap seseorang dalam memilih produk berdasarkan mana yang lebih sederhana ya. Ada lagi? Coba pengen dengar dari Denok Ayu, coba Denok Ayu. Ada nggak? Ya nggak ada, tidur kayaknya. Furkon, Furkon. Kon, Ya, hadir Kang. apa itu Kalau preferensi? menurut saya preferensi dalam ekonomi itu menunjukkan apa yang lebih kita sukai gitu Kang. Apa yang Saya disukai cukup. berarti ya? Ya, Oke.
Jadi jawabannya benar ya, jawaban dari Kang Saka agak miss sedikit, tapi ada bagian benarnya, yaitu gabungan antara jawaban Saka dan Furkon. Preferensi adalah kondisi atau peringkat di mana konsumen atau seseorang individu itu menyukai jenis barang tertentu. Misal di sini eh, konsumen lebih suka kopi daripada teh, ataupun sebaliknya teh lebih suka teh daripada kopi. Jadi pilihan atau tingkat kesukaan konsumen terhadap barang atau jasa. Nah, sifat preferensi itu setiap individu berbeda-beda ya, jadi sifatnya subjektif dan relatif. Terus juga dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya lingkungan. Nah, dalam teori preferensi konsumen, kombinasi barang atau jasa itu nantinya memberikan tingkatan kepuasan atau utility tertinggi sesuai dengan preferensinya. Nah, sebenarnya untuk apa sih belajar teori preferensi konsumen? Ada yang tahu nggak? Coba tolong jawab dari Mita, coba ada Mita nggak? Mita, coba Badur deh, Badur down cam. Dur, ya matiin dong Badur. Oke, karena mungkin pada malu-malu, dijawab sendiri aja ya. Set. Sebenarnya untuk tujuan mempelajari teori preferensi konsumen ini ada berbagai hal. Yang pertama, kalau sebagai individu, kita bisa melihat bagaimana kita membuat keputusan. Tapi kalau sebagai seorang pengusaha, kita bisa melihat bagaimana konsumen itu membuat keputusannya dan mengambil kesempatan atau mengambil peluang dari pilihan konsumen itu. Jadi kan konsumen itu memilih berdasarkan menyesuaikan dari segi rasa, desain, harga, dan sebagainya. Terus juga sebagai produsen atau sebagai pengusaha, kita juga melihat perubahan tren yang ada. Jadi misal kalau trennya itu udah setelah kita lihat peluang yang ada, terus trennya itu bergeser, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan tren yang ada. Nah, ada beberapa catatan atau asumsi dari teori preferensi konsumen yang perlu diingat. Yang pertama itu konsumen mencoba untuk mencari kepuasan maksimalnya. Jadi di sini konsumen kalau misalkan punya uang 50.000 tadi kalian belanja di Indomaret, itu bakalan menghabiskan uangnya. Jadi uangnya nggak disisain. Misal dia cuma belanja 30.000 itu enggak. Jadi di teori preferensi konsumen, konsumen itu menghabiskan pendapatannya. Terus konsumen itu rasional. Konsumen punya tujuan yang jelas, misal mengenyangkan perut. Mereka mampu memilih untuk memperoleh kepuasan maksimum. Jadi mereka tahu mana yang prioritas, mana yang enggak. Terus konsumen itu preferensinya konsisten. Itu kalau konsumen sukanya A daripada B, terus mereka lebih suka B daripada C, berarti konsumen lebih suka A daripada C gitu. Untuk kemudian pendapatan terbatas. Kalau budget unlimited, maka preferensi tidak relevan. Kalau tadi ambil kasus kalian ke nomor tadi, kalau ternyata di dompet kalian itu kalian punya ATM yang jumlahnya tak terbatas, itu berarti kan kalian case yang tadi itu nggak akan terjadi gitu karena kalian bakal ya udah lanjut bayar aja semuanya. Nah, eh, ada dua unsur utama dalam teori preferensi konsumen. Yang pertama itu preferensi konsumen dan kendala konsumen. Asumsi preferensi konsumen itu ada 5 apa ya namanya unsur yang mendasari preferensi konsumen. Yang pertama itu ada asumsi preferensi yang sudah dibahas sebelumnya, ada utility atau utilitas tingkat kepuasan, ada kurva interference, ada MRS marginal rate of substitution, ada jenis-jenis preferensi. Nah, terkhusus untuk jenis-jenis preferensi pada malam ini saya disclaimer dulu, kita tidak akan membahas mengenai jenis-jenis preferensi karena ini kan Himagri mengajar itu untuk persiapan UAS ya. Nah, untuk persiapan UAS, saya udah nanya ke Budian, katanya untuk jenis-jenis preferensi itu nggak akan keluar. Nah, terus untuk kendala konsumen, itu ada pendapatan, budget line, perubahan pendapatan konsumen, perubahan harga barang, dan pergeseran dan perputaran budget line. Kombinasi antara preferensi konsumen dan kendala konsumen itu akan menghasilkan CE atau Consumer Equilibrium. Untuk materi pertama, yaitu mengenai utilitas. Apa itu utilitas?
Utilitas atau tingkat kepuasan adalah manfaat yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa. Semakin banyak jumlah barang yang nantinya dikonsumsi, oh ya, ada satu pemahaman juga di utilitas ini, yaitu semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin turun pula tingkat kepuasannya. Misal di sini kita ambil kasusnya Jonathan. Jonathan suka mie samyang misal. Jonathan awal makan mie samyang itu menggebu-gebu gitu. Wah, enak banget samyang. Pas makan satu masih enak. Di hari kedua dia makan samyang masih enak. Di hari ketiga dia makan samyang mulai jenuh. Hari keempat, hari kelima, dan di hari ke-8 Jonathan mulai muak gitu misal makan samyang. Jadi semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, itu konsumen akan cenderung turun tingkat kepuasannya. Untuk utilitas ini lagi bersifat subjektif. Artinya setiap orang itu berbeda-beda. Nah, ada dua pendekatan utilitas dalam teori preferensi konsumen, yaitu pendekatan ordinal dan juga pendekatan kardinal. Untuk pendekatan kardinal itu mempelajari bahwa utilitas dapat diukur dengan satuan angka tertentu, jadi ada angkanya. Sedangkan dalam ordinal itu antitesis atau para ekonom tuh nggak suka dengan pendekatan kardinal. Jadi mereka ngebuat pendekatan baru yaitu pendekatan ordinal, di mana mereka berpendapat kalau kepuasan itu tidak ditentukan dengan angka, cukup dengan diurutkan saja berdasarkan tingkat kepuasannya. Untuk pendekatan kardinal atau yang hitung-hitungan, definisinya itu menganggap kepuasan itu bisa diukur dengan angka tertentu. Misal tadi Jonathan makan samyang, itu menghasilkan 20 util. Minum es, bisa mendapatkan 10 util. Nah, di sini konsumen dianggap itu mampu menghitung sendiri dan memperkirakan besaran utilitasnya. Atau nggak harus konsumen, bisa pengusaha juga. Pengusaha bisa melihat tren pasar dan menghitung berapa besar util yang bisa didapatkan pasar dalam mengkonsumsi barangnya. Nah, plus minus pendekatan kardinal. Plusnya tadi eh, konsumen itu dapat angka pasti. Eh, Terus juga apa ya? Mereka bisa mengetahui gitu dari angka pasti itu sebaiknya mereka beli apa dan berapa jumlahnya karena ada angka pasti tadi. Misalnya tadi makan mie itu dapat 30 util tapi makan nasi goreng dapat 60 util. Maka dia bakal milih beli nasi goreng karena tingkat kepuasannya 2 kali lipat. Tapi minusnya manusia itu kan makhluk yang kompleks. Kepuasan manusia itu berubah-ubah menyesuaikan lingkungan atau kondisi dari sosial ekonomi mereka. Kepuasan itu sulit diukur dengan angka pasti. Nah, kemudian ini antitesis dari pendekatan kardinal yaitu pendekatan ordinal. Definisi pendekatan ordinal, eh, pendekatan ini tidak memerlukan utilitas yang perlu diukur dengan angka. Cukup dirankingkan atau diurutkan saja berdasarkan tingkat kesukaan. Contoh di sini Budi. Budi lebih suka teh daripada susu. Eh, Terus Budi lebih suka susu daripada kopi. Jadi cukup dirankingkan saja. Berarti rankingnya teh, terus nomor 2-nya susu, nomor 3-nya kopi. Plus minusnya tadi, plusnya ini lebih realistis karena mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus lebih efektif karena tidak perlu mengukur utilitas secara pasti. Terus lebih fleksibel juga dalam menjelaskan perilaku konsumen. Minusnya tidak bisa mengukur besaran kepuasan secara kuantitatif. Jadi tidak ada kepastian angka di sini. Terus tidak bisa menjelaskan juga kalau ada perilaku irasional seperti panik buying, belanja emosional, konsumsi karena gengsi, dan sebagainya. Nah, untuk dari dua pendekatan tadi itu menghasilkan ilmu tersendiri, yaitu di pendekatan kardinal menghasilkan total utility, marginal utility, dan hukum diminishing marginal utility. Dalam pendekatan ordinal nantinya menghasilkan inference curve, MRS atau consumer equilibrium. Nah, keenam materi ini hitung-hitungan semua teman-teman. Jadi dipersiapkan buku catatannya. Kita masuk ke hitung-hitungan pertama, yaitu mengenai budget line. Budget line adalah batas kemampuan konsumsi karena adanya keterbatasan pendapatan. Seperti case yang tadi, pendapatan itu terbatas pada angka 50.000. Artinya budget line ini menunjukkan semua kombinasi barang yang bisa dibeli konsumen dengan pendapatan tersebut. Misal tadi di angka 50.000,
konsumen bawa 50.000 ke Indomaret tadi, itu konsumen kan bawa barang banyak ya. Itu kombinasi barang-barang yang diambil konsumen yang harganya 50.000 itu apa aja. Itulah yang dimaksud dengan budget line. Rumus dasar budget line yang perlu banget dihafal karena ini bakal keluar terus adalah M sama dengan PX dikali QX ditambah PX dikali QY. Atau kalau disederhanakan, M itu pendapatan, PX itu harga barang pertama, QX itu kuantitas barang pertama, terus juga ditambah harga barang kedua dikali kuantitas barang kedua. Untuk gambarannya itu dia lurus seperti ini, teman-teman. Nah, ini ada contoh soal kemarin juga ini contoh soal saya ngambil dari contoh soal tugas pertama dari Pak Aris kemarin. Seorang konsumen yang memiliki pendapatan harian 120.000 mengkonsumsi dua macam barang, yaitu bolu singkong dan minuman kopi pahit. Jika diketahui harga bolu singkong per dosisnya itu 250 per gram dan 20.000 dan harga kopi pahit per gelas 200 cc itu harganya 10.000, gambarkan kurva budget line dari konsumen tersebut lengkap dengan batas-batasnya. Nah, di sini saya nambahin lagi, yaitu apabila konsumen ingin membeli 3 bolu singkong, berapa jumlah kopi yang dapat dibeli. Terus sama kedua, cari slope budget lainnya atau persamaan garis miringnya. Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui tadi pendapatan atau M itu Rp120.000, harga bolu singkong PX Rp20.000, dan harga kopinya PY Rp10.000. Kita jawab pertanyaan pertama dulu, yaitu gambarkan kurvanya. Untuk menggambarkan kurva dari budget line, cukup asumsikan kalau konsumen itu seandainya memilih untuk membeli satu jenis barang saja. Misal tadi si konsumen kalau beli bolu singkong doang habis dapat berapa ya? Kalau dia beli kopi doang bakal dapat berapa ya barangnya? Habis itu tarik di antara dua garis tersebut. Nah, tapi di sini kita akan pakai rumus rumus dasarnya, yaitu M sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Masukkan semua angka-angkanya, maka kita misalkan dulu sebelumnya kalau salah satunya itu 0. Misal di sini QX-nya itu 0. Maka 120.000 sama dengan 20.000 kali 0, 0. Jadi 120.000 sama dengan 10.000 dikali QY. Atau kita coret aja semua nolnya di sini. Jadi QY sama dengan 12. Dapat itu QY-nya sama dengan. Substitusikan nilai, nggak perlu. Di sini kita coba nolkan juga di QY-nya. Jadi kalau misalkan QY-nya di 0, itu berarti 120.000 itu dibagi dengan 20.000, hasilnya 6. Berarti QY-nya 6. Untuk QX-nya 6. Maaf teman-teman. Nah, berarti di sini dapat kurva budget line-nya itu di angka 6 dan 12. Berarti 0,12 dan di 6,0. Harusnya gitu ya. Ini salah angka teman-teman. Sorry. Terus di soal kedua, kalau seandainya kalau konsumen itu beli 3 bolu aja, kira-kira dapat berapa bolu singkong? Nah, di sini pakai rumus yang sama, masukin angkanya. Karena beli bolunya itu 3, berarti QX-nya itu diganti dengan 3. 20.000 dikali 3. Tapi di sini saya langsung sederhanakan aja, semuanya dibagi dengan 10.000, jadi 12 sama dengan 2. QX ditambah QY itu 2 dikali QX-nya itu 3, berarti 6. 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, berarti jika membeli 3 bolu, itu konsumen bisa dapat kopi 6. Next, cari slope budget line atau persamaan garis miringnya. Kita cari dulu nilai QX dan QY-nya tapi dalam persamaan. Tadi kan rumusnya M sama dengan PX dikali QX tambah PY dikali QY. 120.000 sama dengan 20.000 QX ditambah 10.000 QY, di mana 12 sama dengan 2 QX tambah QY, udah disederhanakan bagi 10.000 semua. Pindah ruasin salah satunya. Di sini 2 QX-nya dipindah ruasin.
Jadinya QY sama dengan 12 dikurang 2QX. Atau kalau mau nyari salah satunya tinggal di pindah ruasin lagi aja, yaitu QX sama dengan 6 dikurang setengah QY. Nah, kalau dibaca ya, itu artinya di sini untuk membeli satu QY atau di sini untuk membeli satu kopi, itu konsumen perlu mengorbankan 2 bolu singkong. Lalu untuk membeli satu bolu singkong, konsumen di sini perlu mengorbankan setengah kopi, begitu. Untuk penggambarannya, kita bisa menggunakan aplikasi bernama Desmos ya. Kita bisa menggunakan aplikasi bernama Desmos di sini. Kalian bisa pergi ke plus, tanda plus ini, terus ke ekspresi. Tadi diketahui di persamaannya itu, kita ambil yang QY sama dengan 12 dikurang 2QX. Berarti Y sama dengan 12 dikurang 2X berarti. Maka dapat ini apa namanya? Kurvanya. Kalian bisa gambar manual, tapi kalau saya lebih suka menggambar secara digital. Jadi dapat kurvanya di sini, teman-teman. Oke, lanjut. Untuk materi kedua yaitu mengenai kurva interference. Oh ya, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak mengenai apa tadi itu? Budget line, mengenai budget line. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Mengenai kurva interference. Kombinasi dua jenis barang yang memberikan kepuasan yang sama pada konsumen. Tapi ini belum memperhitungkan budgetnya tadi. Misal di sini satu parfum dan 10 pisang, kemudian ada kombinasi 2 parfum dan 5 pisang, kemudian ada kombinasi ketiga yaitu 5 parfum 2 pisang. Ketiga kombinasi ini itu menghasilkan utilitas yang sama, namun budgetnya berbeda di ketiganya ini. Nah, nanti ke depannya itu kita perlu cari kombinasinya itu yang paling ideal dengan budget yang kita punya. Semua kombinasi itu dianggap memiliki nilai utilitas yang sama, sehingga konsumen dianggap tidak memiliki preferensi mau menggunakan. Oke, saya lanjut ya. Maaf semuanya atas trouble-nya. Lanjut, slide selanjutnya teh. Slide selanjutnya. Oke, untuk kurva interference ini, saya mengambil untuk soal perhitungannya saya mengambil contoh soal tugas dari pertemuan kedua, yaitu Daniel mempunyai uang Rp200.000 per minggu. Uang tersebut digunakan untuk mengkonsumsi nasi dan bakso. Harga nasi Rp20.000 per porsi dan harga bakso Rp10.000 per porsi. Gambarkan kurva budget lainnya. Bukan, karena ini materi mengenai IC, untuk gambarkan kurva budget lainnya saya skip dulu ya. Gambarkan kurva interference yang menunjukkan kepuasan akibat mengkonsumsi nasi dan bakso dari uang Rp200.000. Nah, jadi saya akan mengambil soal nomor 1 dan nomor 3 aja. Next. Nah, tadi kan diketahui bahwa pendapatan M itu Rp200.000. Harga nasinya PX sama dengan Rp20.000. Harga baksonya PY Rp10.000. Yang ditanyakan kurva interference-nya. Kita ada step by step-nya lumayan panjang di sini. Yang pertama, kita tuh perlu menggunakan rumus budget line-nya dulu. Terus cari nilai X ataupun nilai Y, bisa pilih salah satu. Rumus dasar budget line itu M sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QX. Oh ya, kenapa kita menggunakan rumus budget line? Kita itu perlu mencari dulu jumlah kuantitas dari salah satu X ataupun Y. Nah, 200.000 sama dengan 20.000 QX ditambah 10 QY. Itu kita sederhanakan, semua sisi itu dibagi dengan 10.000, jadinya 20 sama dengan 2 QX ditambah QY. Kita bisa langsung pindah ruaskan saja untuk 2 QX ya. Jadi 20 dikurang 2 QX sama dengan QY, atau QY sama dengan 20 dikurang 2 QX. Setelah dapat nilai
QY atau Y-nya itu substitusikan nilai Y ke dalam persamaan persamaan dasar kurva inference-nya. Tadi kan rumusnya U sama dengan X dikali Y, di mana U itu utilitas, X itu kuantitas jumlah barang X, dan Y itu jumlah barang Y. Tadi jumlah barang Y itu 20 dikurang 2X, 2QX, itu tinggal kita substitusikan nilai Y, dapat X dikali 20 dikurang 2X. Kita kalikan, dapat 20X dikurang 2X pangkat 2. Nah, di step ketiga, setelah dapat persamaan U-nya itu, turunkan persamaan U-nya. Jadi untuk mencari nilai titik maksimum itu bisa diturunkan. Terus juga perlu diasumsikan turunan U itu sama dengan 0. Jadi di sini U sama dengan 20X dikurang 2X pangkat 2, turunannya berarti 20 dikurang 4X. Atau karena tadi kita asumsikan turunan pertama dari U-nya itu 0, berarti 0 sama dengan 20 dikurang 4X. Kita pindah ruaskan 4X-nya, jadi 4X sama dengan 20, X sama dengan 5. Setelah dapat nilai X-nya itu sama dengan 5, substitusikan nilai 5 itu tadi, masih sana timer. Nah, setelah dapat nilai X-nya itu sama dengan 5 tadi, itu kita bisa substitusikan persamaan 5 tadi ke dalam persamaan budget line yang tadi. Karena tadi QY itu sama dengan 20 dikurang 2QX, maka 2QX-nya itu ganti jadi 5, 2 dikali 5, 10, 20 dikurang 10, 10, berarti QY-nya itu 10, dapat nilai Y-nya itu 10. Setelah dapat nilai X sama nilai Y-nya, tinggal kalikan saja dalam persamaan dasar kurva inference. U sama dengan X dikali Y. U sama dengan 5 dikali 10, karena tadi nilai X itu 5, nilai Y-nya itu 10. Berarti U-nya 50. Nah, udah dapat kan nilai dari U-nya itu, yaitu 50. Nah, 50 itu kita bisa mendapatkan berbagai kombinasi, yaitu bisa 1 dikali 50, 2 dikali 25. Ini nilai X sama nilai Y-nya tuh ntar yang penting menghasilkan kombinasi angka tadi. Misal 50, kalau angkanya 100 berarti kombinasi yang menghasilkan angka 100. Begitu seterusnya. Terus ini ada 2 dikali 25, 5 kali 10, dan sebagainya. Untuk penggambaran kurvanya, kita bisa menggunakan Desmos. Kita masuk ke dalam tabel. Di sini tadi 51, 25, 2. Kemudian tadi berapa? 5, 10. Kemudian kembali ke 10 dan 5. 2 dan 25. 1 dan 50. Kemudian kita bentuk. Dan kita mendapatkan bentuk kurvanya di sini. Ya. Semua titik-titik yang ditandain ini adalah titik-titik koordinatnya. Begitu. Kita sudah berhasil membuat kurvanya. Next, keseimbangan consumer equilibrium. Kondisi ketika tadi budget line, materi yang sudah dipaparkan sebelumnya, budget line, dan juga kurva inference, ketika mereka tuh saling bersinggungan atau bertemu, itu akan menghasilkan yang namanya consumer equilibrium atau keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen ini adalah kondisi ketika konsumen memperoleh utilitas maksimum berdasarkan batasan pendapatan yang mereka miliki. Misal tadi case-nya itu di Indomaret bawa uang 50.000. Ketika mereka berhasil memilih barang yang nominalnya 50.000 dengan tingkat kepuasan maksimum, itulah keseimbangan konsumen mereka. Rumus dasarnya, kita perlu ada beberapa konteks yang perlu diketahui. Pertama, keseimbangan konsumen itu terjadi ketika MRS-nya itu sama dengan PX dibagi PY. Di mana MRS ini artinya adalah marginal rate of substitution. Atau rumus dasar dari MRS itu ada 2, yaitu MRS sama dengan MUX dibagi MUY, atau turunan pertama dari X dibagi turunan pertama dari utilitas Y. Turunan pertama utilitas X dibagi dengan turunan pertama utilitas Y. Terus juga
atau MRS sama dengan kuantitas Y dibagi kuantitas X, di mana MU ini menunjukkan marginal utility atau turunan pertama. Next, kita menggunakan contoh soal tugas kedua, itu tugas minggu kedua, di mana kita mengambil diketahui yang tadi, terus juga kita gambarkan kurva budget lainnya, dan kita gambarkan perubahan budget lainnya juga. Jadi next. Nah, tadi kan ada dua cara untuk mendapatkan keseimbangan konsumen sebenarnya. Yang pertama itu bisa dengan cara sederhana, yaitu kalian bisa langsung ngebaca grafiknya, teman-teman. Sebentar. Kalian bisa membaca grafiknya, teman-teman. Tapi ada kelemahan dari ngebaca grafik budget line dan kurva interference-nya. Yaitu nggak semua grafik itu bisa dilihat atau diambil, bisa dilihat ataupun dipahami sepenuhnya dengan mudah. Jadi untuk contoh soal pertama itu agak kurang bisa diandalkan. Apalagi kalau kalian mengerjakannya di UAS nanti. Nah, tadi untuk membaca grafik itu kan tidak bisa diandalkan, apalagi dalam UAS nanti kalian tidak bisa, kan ntar bakal ditanyain alasannya juga kenapa kalian bisa dapat angka tersebut. Jadi kita akan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan rumus MRS yang tadi, marginal rate of substitution, di mana kita tuliskan dulu diketahuinya. Pendapatan dari 200.000, harga nasi Rp20.000, harga baksonya itu Rp10.000. Yang ditanya itu keseimbangan konsumennya. Pertama, cari dulu MRS-nya. Tadi kan kita ada dua rumus yang bisa dipakai. Kita pakai yang Y per X, atau kuantitas Y dibagi kuantitas X sama dengan MRS. Nah, karena sebelumnya juga diketahui kalau dalam keseimbangan konsumen itu PX dibagi PY, maka kita bisa menyebutkan dalam persamaannya itu Y per X sama dengan PX dibagi PY, karena ada dua identitas di sini. Kita substitusikan nilai PX sama PY-nya karena sudah diketahui di sebelumnya. Y per X berarti sama dengan 20.000 dibagi 10.000. Kita sederhanakan 20.000 bagi 10.000, 2/1. Atau berarti di sini Y sama dengan 2X. Nah, setelah dapat nilai dari Y atau X-nya, itu kita bisa gunakan persamaan budget line dan substitusi nilainya. Tadi kan dapat nilai Y ya. Masukin ke persamaan tadi, persamaan budget line, M sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang sebelumnya, kalau persamaan budget line itu perlu banget dihafal, karena persamaan ini akan terus muncul di kedepannya gitu. Lanjut, M tadi 200.000, 20.000 QX ditambah 10.000 QY. 20 sama dengan, ini kita sederhanakan langsung saja, semua sisi itu dibagi dengan 10.000. Jadi ya 20 sama dengan 2QX tambah QY. Tadi kan kita dapat QY-nya ini sama dengan 2X. Kita bisa langsung substitusikan aja, 20 sama dengan 2QX tambah 2X lagi. 2QX sama 2QX kan berarti 4QX. Berarti 20 sama dengan 4QX. Kita bagi 20 bagi 4 itu 5. Berarti 5 sama dengan QX. Setelah dapat nilai QX, nilai X ataupun nilai Y-nya, kita substitusikan nilainya ke persamaan MRS yang tadi. Tadi kan kita dapat di persamaan MRS itu Y itu sama dengan 2X. Berarti X-nya ganti dengan angka 5. Di kali 2, 5 kali 2 itu 10. Berarti kita dapat Y-nya itu 10. Setelah dapat angka 5 dan 10, itu berarti titik keseimbangan konsumennya ada di 5 dan 10. Nah, kita perlu membuktikan apakah hasil perhitungan kita ini benar. Caranya adalah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya consumer equilibrium atau keseimbangan konsumen adalah kondisi ketika bertemunya budget line dengan kurva interference. Jadi seperti yang sudah diketahui sebelumnya, kita sudah berhasil membuat kurva interference-nya. Sekarang berarti kita tinggal membuat kurva budget line-nya. Nah, sebelum membuat kurva budget line, kita perlu tahu dulu persamaan garis miringnya.
Caranya sederhana, kita pakai rumus dasarnya dulu, M sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Maka didapatkan 200.000 sama dengan 20.000 QX ditambah 10.000 QY. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10.000, 20 sama dengan 2 QX ditambah QY. Atau bisa juga kita sebutkan di sini 20 sama dengan 2X ditambah Y. Kita coba pakai yang Y-nya aja. Berarti kalau kita pakai Y-nya aja di sini berarti Y sama dengan 20 dikurang 2X. Kita masukkan ke dalam Desmos persamaannya. Y sama dengan 20 dikurang 2X. Maka seperti yang sudah bisa terlihat teman-teman, di sini kurva konsumen equilibrium atau keseimbangan konsumennya itu ternyata kita coba cek ada di angka 5,10 sesuai dengan hasil perhitungan kita ya teman-teman. Oke teman-teman, karena dari slide ternyata ini slide terakhir